Sejak tahun 2023, Indonesia selalu meminta tambahan kuota haji, sebab kita menganggap jumlah kuota yang ditetapkan oleh Arab Saudi tidak cukup. Sejak tahun 2023, kuota untuk Indonesia dipatok oleh Arab Saudi sebanyak 221.000 orang. Namun hal ini kurang mencerminkan kesepakatan yang sudah ditetapkan oleh negara-negara Oki di dalam KTT-nya di Amman Yordania pada tahun 1987. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sejak tahun 2023 selalu minta kuota tambahan. Hal ini dilakukan dengan pendekatan atau lobi-lobi mulai dari menteri sampai presiden. Pendekatan ini selalu berhasil. Pada tahun 2023 misalnya kita mendapatkan tambahan kuota 8.000 orang. Pada tahun 2024 kita mendapatkan tambahan kuota 20.000 orang. Kenapa kita selalu minta tambahan kuota haji? Alasannya adalah kuota yang diberikan tidak sesuai dengan hasil kesepakatan KTT Oki di Amman, Yordania pada tahun 1987, di mana negara Islam mendapatkan 1/1000 dari jumlah umat Islam di negara tersebut. Dengan jumlah populasi umat Islam di Indonesia menurut data terakhir di Kemendagri adalah 245,93 juta orang, maka jatah untuk Indonesia seharusnya 246.000 orang, bukan 221.000 orang, seperti yang diberikan oleh Arab Saudi baru-baru ini. Alasan lainnya adalah bahwa jumlah calon jamaah haji Indonesia paling banyak dengan masa tunggu paling rendah lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang sampai 30 tahun. Inilah alasan penting utama yang kita selalu berjuang untuk mendapatkan tambahan kuota haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Pertemuan kita sekarang ini kita akan membicarakan tentang kuota haji. Saudaraku, sengaja saya angkat topik ini karena masalah kuota haji adalah sesuatu yang sangat menarik untuk kita bicarakan. Baiklah saudaraku, sebelum kami memutarkan videonya, kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe atau mengaktifkan lonceng notifikasinya, saya berharap Anda mau melakukannya demi untuk eksistensi dari channel kesayangan kita ini, agar tetap terus berkiprah memberikan informasi-informasi terutama tentang perhajian di Indonesia maupun di Arab Saudi sana. Kuota haji adalah jumlah jemaah haji untuk masing-masing negara yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi berdasarkan hasil keputusan konferensi tingkat tinggi atau KTT Organisasi Konferensi Islam Oki pada tahun 1987. Pada tahun 1987 tersebut, konferensi tingkat tinggi Oki di Amman, Yordania ini memutuskan bahwa jemaah haji untuk masing-masing negara ditetapkan secara seragam 1/1000 dari jumlah penduduk yang beragama Islam di negara tersebut. KTT Oki ini merumuskan 1/1000 dari jumlah penduduk muslim suatu negara diberikan satu kuota.
yang jumlah setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan dituangkan di dalam bentuk MOU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan. Sekarang mari kita lihat apa itu kuota haji. Kuota haji adalah merupakan jumlah yang dapat dilayani di dalam setiap kali penyelenggaraan haji. Selanjutnya dalam pembagian kuota di dalam negeri berlaku aturan yaitu provinsi yang jumlah muslimnya terbanyak akan memperoleh kuota lebih banyak dari provinsi lainnya. Sebagai contoh misalnya adalah Jawa Barat. Saudaraku, jumlah kuota yang diberikan kepada Indonesia beberapa tahun belakangan ini yaitu sebanyak 221.000 orang. Tepatnya sejak mulai dari tahun 2023 sampai pada tahun 2024 yang lalu. Pada kegiatan haji tahun 2025, Indonesia mendapatkan kuota haji masih juga tetap dengan angka yang sama yaitu 221.000 jemaah. Kuota ini terdiri dari dua kategori yaitu kategori khusus dan kategori reguler. Yang khusus itu 8% jatahnya, sedangkan yang reguler jatahnya adalah 92%. Saudaraku, sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah kuota yang diberikan kepada Indonesia masih kurang. Mengingat jumlah penduduk muslim Indonesia sekarang sudah mencapai lebih dari 245.000 orang, jadi seharusnya Indonesia mendapatkan kuota itu lebih kurang 245.000 orang. Dan mengingat banyak jemaah yang antri ditambah dengan masa tunggu yang lama, maka mau tidak mau untuk memperpendek masa tunggu tersebut, jumlah kuota yang 221.000 orang ini tidak cukup, maka dibutuhkan penambahan sehingga kumulasinya mencapai jumlah ideal sesuai dengan kesepakatan anggota Konferensi Negara-Negara Islam yang dilakukan di Yordania pada tahun 1987 tahun yang lalu. Alhamdulillah sejak tahun 2023 kita mendapatkan tambahan kuota haji. Pada tahun 2023 kita mendapatkan tambahan kuota haji 8.000 orang dan pada tahun 2024 kita mendapatkan tambahan kuota 20.000 orang. Untuk mendapatkan tambahan kuota tersebut tidaklah mudah karena perlu perjuangan dalam bentuk lobi-lobi yang dilakukan oleh petinggi pemerintah Indonesia mulai dari menteri sampai kepada presiden. Kita belum pernah mendengar pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota atas kendaraan sendiri. Semuanya harus diminta. Pertanyaan kita selanjutnya, bagaimana dengan tahun 2025? Dalam rangka persiapan haji tahun 2025, di mana Kemenak masih diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan ibadah haji sebelum diserahkan secara total kepada Badan Haji yang baru terbentuk. Kemenak Nasaruddin Umar melakukan kunjungan ke Arab Saudi untuk bertemu dengan Kementerian Haji Arab Saudi Taufik. Hal yang dibicarakan adalah ada 7 isu penting. Namun dari 7 isu tersebut kami belum melihat ada pembicaraan mengarah permintaan penambahan kuota haji. Yang ada adalah pembahasan jumlah petugas haji yang konon katanya akan dikurangi 50% oleh Arab Saudi. Namun dari penjelasan yang disampaikan oleh Sesditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Saiful Mujab yang dikutip oleh Tribun News pada tanggal 28 November 2024
mengungkapkan pihaknya berupaya untuk mendapatkan tambahan kuota haji. Menurut Saiful Mujab, kunjungan kerja Menteri Agama Nasaruddin Umar ke Arab Saudi pekan lalu untuk bertemu dengan Menteri Haji Arab Saudi adalah upaya untuk mendapatkan penambahan kuota haji. Namun demikian, pemerintah Arab Saudi berdasarkan pengalaman kita selama ini, pemerintah Arab Saudi dengan kesadaran sendiri memberikan tambahan kuota tanpa diminta belum pernah terjadi. Kita berada pada posisi pemohon, sementara itu Arab Saudi berada pada posisi termohon. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melakukan lobby-lobby khusus, terutama kepada pusat kekuasaan seperti Raja Salman atau minimal dengan putra mahkota Muhammad bin Salman. Dan perlu diingat bahwa tambahan kuota haji 20.000 orang pada tahun 2024 atas pemberian dari Muhammad bin Salman. Oke, saudaraku, selanjutnya mari kita lihat usulan dari Ampuri untuk penambahan kuota. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia yang disingkat dengan Ampuri berharap Presiden Prabowo melobi Arab Saudi untuk penambahan kuota haji pada tahun 2025. Hal ini diungkapkan dalam dialog interaktif dan rapat anggota Ampuri pada tanggal 5 November tahun 2024. Alasan dari Ampuri adalah karena hubungan erat antara Presiden Prabowo dengan Kerajaan Arab Saudi, maka diharapkan dapat dioptimalkan dengan melobi penambahan kuota haji tahun 2025. Menurut firman Presiden Prabowo yang dikenal akrab dengan Muhammad bin Salman atau MBS dapat melobi agar kuota haji ini ditambah lagi. Firman mengatakan, kami yakin Presiden Prabowo bisa melobi dapat kuota haji lebih dari 20.000 selanjutnya. Contoh kedekatan Presiden Prabowo dengan Arab Saudi yaitu bisa kita lihat saat keinginan Presiden Prabowo mendirikan kampung haji di Indonesia di Makkah direspon positif oleh Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman memberikan lokasi seluas 50 hektar sedang dipersiapkan di Tanah Suci. Ini membuktikan bahwa Prabowo atau Presiden Prabowo adalah dekat dengan Pangeran bin Salman. Oke, saudaraku, kita berharap kepada Menteri Agama agar memohon kepada Presiden Prabowo untuk berkunjung ke Arab Saudi guna melobi Raja Salman atau Pangeran Salman untuk menambah kuota haji. Sebab kuota yang kita dapat belum mencapai 1/1000 dari jumlah penduduk Muslim Indonesia yang diperkirakan sekarang ini sudah mencapai 246 juta orang. Artinya kita masih butuh banyak lagi tambahan kuota. Sekarang kita juga perlu menyarankan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Penyelenggaraan haji tahun 2025 adalah penyelenggaraan terakhir yang dilaksanakan Kementerian Agama RI. Setelah ini, penyelenggaraan ibadah haji akan take over oleh Badan Haji. Oleh karena itu, Kemenak kita harapkan akan bekerja maksimal dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang pernah dilakukan selama ini. Sehingga peranan yang baik dari Kemenak sebagai penyelenggara haji dipercayakan pemerintah, maka akan bisa dikenang secara positif oleh rakyat Indonesia. Saudaraku, dalam upaya untuk perbaikan
Kita berharap agar Kemenak memperhatikan hasil 9 temuan atau keputusan dan 5 rekomendasi dari Pansus Haji yang dilaksanakan pada tahun 2024. Jika ada tambahan kuota haji, untuk pembagiannya harus sesuai dengan komposisi yang diatur di dalam peraturan dan perundang-undangan, yaitu 8% buat haji khusus dan 92% buat haji reguler. Di samping itu, Kemenak perlu juga melakukan mitigasi. Kemenak perlu melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan, terutama untuk menciptakan kenyamanan dan kelancaran ibadah haji tahun 2025. Selanjutnya kita berharap segera tetapkan BPIH seawal mungkin. Terapkanlah kembali skema murur dan tanazul jika MUI membenarkan. Kepada MUI diminta agar mengeluarkan fatwa boleh atau tidaknya penerapan murur dan tanazul dan penyembelihan hewan dam di tanah air. Selanjutnya kami berharap juga cari titik temu tentang hasil ijtima ulama dan hasil musakarah haji secepatnya sehingga tidak membingungkan jamaah calon haji yang akan berangkat pada tahun 2025. Oke, saudaraku, itulah tadi uraian kami tentang kuota haji. Semoga tayangan ini bermanfaat dan memberikan edukasi kepada kita bersama. Dan selanjutnya saya berharap semoga Anda akan segera berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Amin, amin, rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode yang akan datang.